Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan praktikum sistem terdistribusi, yaitu membangun high availability web server cluster dengan Nginx sebagai load balancer ya. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan instalasi web server Apache di node web server 1 dan node web server 2 ya. Jadi saat ini kita akan menyiapkan Nginx di load balancer-nya. Nah, Nginx sendiri itu sebenarnya adalah ya web server juga, cuma nanti akan kita fungsikan sebagai reverse proxy load balancer. Jadi Nginx itu tidak akan memproses, tapi hanya memforward request dari user dan akan diteruskan ke web server 1 dan web server 2 VM ini yang sebelumnya sudah kita install Apache. Untuk IP-nya web server maaf bukan web server ya, untuk IP load balancer itu adalah 56.11. Nah, kita akan fokus ke IP ini. Oke, langsung kita mulai ya, langsung aja. Jadi untuk VM juga sudah kita nyalakan ini semuanya. Nah, untuk manajemen load balancer VM ini akan kita gunakan putih. Jadi kita akan membiasakan menggunakan putih. Sebelumnya juga saat kita konfigurasi apa aja kita sudah menggunakan putih. Sekarang untuk load balancer juga harus menggunakan putih biar terbiasa. Karena yang namanya sistem administrator itu biasanya melakukan pekerjaannya secara remote. Nah, contoh melakukan remote itu ya menggunakan putih ini. Oke, masukkan IP-nya ya 192.168.56.11. Ini saya gedein aja biar enak ya. Karena kita hanya fokus di satu VM ini. Masukkan usernya dan password. Seperti biasa, sebelum kita melakukan instalasi apapun, kita harus melakukan update repository. Caranya sudo apt update menu. Masukkan passwordnya. Oke, update repository sudah selesai ya. Saatnya kita bisa langsung memulai instalasi Nginx. Sudo apt install Nginx -y. Nah, proses instalasi sudah berhasil ya, sudah selesai. Sekarang kita cek statusnya. Kita pastikan Nginx-nya sudah running. Sudo systemctl status Nginx. Nah, sudah muncul seperti ini, artinya Nginx sudah
jalan. Ini biar apa namanya, biar kita bisa memastikan bahwa ini benar-benar nyala juga bisa menggunakan browser seperti sebelumnya ya. Saat ngecek Apache, tinggal saat ngecek Apache kan juga kita pakai browser nih 56.12, 13 pakai browser. Sekarang Nginx-nya pakai IP-nya 192.168.56.11. Nah, sudah muncul welcome to Nginx. Nah, ini artinya Nginx sudah terpasang di server yang dengan IP 192.168.56.11 yang nantinya akan kita fungsikan sebagai load balancer ya. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi langsung ya untuk Nginx-nya, untuk domain webcluster.com yang sebelumnya sudah kita buat. Nanti kita akan masukkan di sini juga. Kita bikin konfigurasi di Nginx-nya, caranya sudo spasis nano spasis /etc nginx const.d webcluster.conf, bukan com ya, ini conf. Artinya konfigurasi. Kita membuat file konfigurasi untuk apa namanya, untuk membuat settingan cluster, konfigurasi cluster untuk webcluster.com yang mau kita pakai buat testing nanti. Sudo spasi nano spasi /etc nginx const.d webcluster.conf. Jadi kita membuat file webcluster.conf di bawah direktori /etc nginx conf.d itu ya. Nah, defaultnya kosongan seperti ini. Kita masukkan konfigurasinya. Ini biar lebih cepat dan apa namanya, anti error, kita bisa copy dari sini ya. Kita bisa copy kayak gini sampai sini, jangan sampai apa? Jangan sampai salah. Pokoknya drag aja dari sini. Sini. Klik kanan copy. Nah, untuk pastenya seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari ya. Tinggal di klik kanan. Tek. Nah, tapi kacau ini formatnya. Efeknya kayak gini. Jadi harus kita tata ulang. Ini ke sini harusnya. Upstream, ini di tab. Terus listan ini di tab juga. Jadi kita ini istilah membuat konfigurasi reverse proxy ya. Reverse proxy yang akan mengarahkan domain webcluster.com itu mau diarahkan ke server yang mana itu. Kita tata dulu. Nah, jadi gini ini. Upstream webcluster LB. Ini artinya kita membuat load balancer dengan nama webcluster LB. Nah, webcluster LB ini nanti akan kita forward ke server mana aja. Nah, ini upstreamnya. Servernya 56.12 dan 56.13. Ini adalah web server 1 VM yang isinya Apache tadi yang sebelumnya sudah kita siapkan. Terus untuk 56.13 itu adalah web server 2. Ini isinya juga Apache sudah aktif. Di sana juga subdomain webcluster.com sudah kita siapkan sebelumnya. Ada di video sebelumnya ya. Nah, ini domain webcluster.com yang dihandle oleh Nginx ini ya. Nah, ini di proxy, lihat ke bawah ya. Kalau ini kan hanya log biasa, akses log sama error log ya. Nah, ini lihat di bagian proxy pass ini. Nah, jadi domain webcluster.com ini, di proxy atau diarahkan ke ini webcluster LB. Jadi domain ini bacanya kayak gini ya. Webcluster.com itu diarahkan ke ini webcluster LB. Nah, webcluster LB ini mengarah kemana? Ini kita lihat upstreamnya. Ini di sini ada webcluster LB. Nah, webcluster LB itu mengarah ke dua server.
server 56.12 dan 56.13. Jadi kalau kita nanti mau mengklaster banyak server ya, misalkan sampai 10 ya, ini tinggal ditambahin aja server, terus IP-nya berapa, server IP-nya berapa gitu. Tinggal ditambahkan sebanyak kemampuan kita. Oke ya, karena ini buat belajar ya cukup pakai 2 VM aja untuk Apache-nya. Oke, kalau udah kita save, Ctrl X, Y, Enter. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah konfigurasi yang kita masukkan tadi itu ada kesalahan atau error atau typo apa enggak. Caranya sudo nginx main-t. Nah, jika hasilnya seperti ini, nih sintak oke, tes successful, artinya tidak ada masalah dengan konfigurasi yang kita buat. Jadi kita bisa melanjutkannya dengan mereload konfigurasinya. Sudo nginx main s reload. Nah, tidak ada error ya. Sampai di sini konfigurasi load balancer itu sudah selesai ya. Jadi konfigurasi Nginx itu sudah selesai, sangat gampang, sangat mudah. Nah, tapi ada satu lagi yang belum. Kita kan tadi udah bilang beberapa kali kita akan menggunakan domain webcluster.com untuk melakukan testing. Nah, padahal seperti yang sudah kita pahami bahwa untuk bisa menggunakan domain kita harus ada server domain kan. Nah, sedangkan di sini kita tidak membuat server domain atau server DNS. Nah, solusinya kita bisa pakai domain lokalnya di Windows ini. Jadi ada di Windows itu kita bisa mengeset domain lokal ya. Jadi domain apa mau diarahkan ke IP mana. Jadi ada di etc hostnya Windows di file Windowsnya. Caranya kita bisa edit pakai Notepad. Kita langsung aja ya praktekkan. Kita cari Notepad. Nah, ini harus di run as administrator. Nah, ini Notepad-nya udah kebuka. Terus kita cari file host untuk pointing domainnya. Caranya file open. Nah, cari di C Windows C ya, C Windows System 32, cari System 32. System 32 drivers D. Nah, ini drivers terus etc. Nah, ini kita bisa lihat ya di PC arahnya ada di C Windows System 32 drivers etc. Ada di sini. Loh, kok kosong? Nah, sebentar. Nah, di bagian ini, di bagian pojok kanan bawah yang di atasnya open ini, text document ini ganti all files. Nah, hostnya itu ada di sini, file host. Ini tinggal kita buka aja, double klik. Nah, kita tambahkan di bawah sini IP yang mau kita pointing domain webcluster.com. Caranya ini tinggal diketik aja IP-nya dulu, portnya seperti itu ya, IP-nya 192.168.56.11 yaitu IP VM load balancer ya. Nah, kita tap 2 kali biar rapi. Terus masukkan domain yang mau kita pointing ke IP tersebut. Domainnya adalah webcluster.com. Nah, cuma gitu doang. Jadi webcluster.com ini kita bisa ubah-ubah dengan domain sesuai keinginan kita sebenarnya. Cuma buat praktek kita samakan semua webcluster.com. Tapi kalau misalkan pengen nyoba dengan domain lain, misalkan sesuai nama Anda ya. Misalkan kalau saya namanya Umam ya, umam.com, ya bisa kita buat umam.com. Tapi otomatis di konfigurasi Nginx dan VirtualHost Apache harus menyesuaikan juga. Harus dibuat sesuai dengan domain yang kita buat di sini. Oke ya, kita tinggal klik file save. Nah, buat buat melakukan testing bahwa domainnya sudah terpointing apa enggak, kita bisa cek dengan cara di ping ya. Kita buka cmd, kita ping aja langsung ping webcluster.com. Nah, jika kita ping IP-nya sudah muncul 56.11 itu artinya
bukan subdomain, domain lokal Windows-nya udah berhasil mempointing domain webcluster.com ke IP tersebut. Ini bentuknya kayak gini ya. Nah, jika kita buka pakai browser, kita langsung tes ya. Kita browser, sebelahnya aja. Kita coba ketikkan webcluster.com. Nah, muncul ya, ini web server 1 VM. Nah, ini indeksnya muncul tulisan ini web server 1 VM. Ini adalah indeks yang kita buat di web server 1. Loh, padahal kan kita membuat server cluster, tapi kok munculnya web server 1 ya? Nih, kita coba refresh lagi. Kita refresh. Nih. Ini web server 2 VM. Jadi gantian. Jadi ketika kita akses lagi, yang akan muncul adalah web server 2. Ketika kita akses lagi, kita akan diarahkan ke web server 1. Ini kita lihat di sini. Ketika kita refresh lagi, nah, kita akan diarahkan ke web server 2. Jadi gantian. Jika web servernya lebih dari 2, misalkan ada 5 ya, nanti kita refresh akan urut 1, 2, 3, 4, 5 secara gantian. Nah, ini artinya ketika kita refresh kayak gini itu udah muncul gonta-ganti 1, 2 seperti ini. Itu artinya traffic dari user itu diteruskan oleh load balancer Nginx ke web server 1 ke web server 1 ya. Kalau misalkan ininya 1. Saya ulangi ya. Jadi ketika muncul saat kita buka webcluster.com muncul ini web server 1 VM, itu artinya traffic dari user itu diteruskan oleh load balancer Nginx ke web server 1 dan diproses oleh Apache yang ada di web server 1 tersebut. Makanya muncul tulisan web server 1 itu ya karena kita indeks HTML yang kita buat di web server 1 itu tulisannya seperti ini. Gitu ya. Jadi ketika kita refresh lagi terus muncul ini web server 2 VM itu artinya ya traffic dari user dari saya saat membuka browser ini oleh Nginx load balancer-nya itu diarahkan ke web server 2 dan diproses oleh web server Apache yang ada di web server 2 tersebut. Karena di web server 2 itu virtual host web cluster 2 itu indeksnya kita isi ini ya munculnya ini. Lah, kenapa ini direktori ini kenapa kita bikin berbeda kayak gini? Padahal kan kita bikin sistem cluster. Nah, jadi idealnya kalau misalkan ini sebuah sistem production ya, jadi isi dari direktori yang kita siapkan di web server 1, 2 sebelumnya itu, web server 1 VM dan web server 2 VM yang ada di var www web cluster itu idealnya isinya adalah sama. Jadi saat kita mengakses dari manapun dan diarahkan ke server manapun dapat aplikasi yang sama. Tapi ini buat memudahkan kita testing untuk memastikan bahwa request dari user itu benar-benar bisa tereksekusi oleh web server 1 dan web server 2, kita bikin seperti ini. Tapi pada server production isinya itu ya harus sama. Contoh simpel saat kita membuka Dinus AC ID itu kan keluarnya tetap sama Dinus AC ID kan. Bukan Dinus AC ID 1, Dinus AC ID 2 gitu kan. Tetap munculnya Dinus AC ID. Ya, karena seluruh direktori yang ada di web servernya itu isinya sama. Nah, solusi agar seluruh direktori di seluruh web server itu sama dan kita tidak perlu menduplikasi filenya itu adalah menggunakan storage server. Storage server nanti kita bikin yang namanya distribute file system. Nah, distribute file system itu yang akan membuat isi dari seluruh direktori web server yang di cluster itu akan sama karena filenya akan kita tampung di storage server dan kita share menggunakan DFS distribute file system, contohnya NFS. Nah, ini kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi kalau yang untuk membuktikan bahwa HA-nya itu berhasil, high availability-nya itu berhasil, ya ini pakai ini aja cukup. Selama ini di refresh itu bisa gonta-ganti kayak gini, artinya antara Nginx dan web server Apache itu udah terkonfigurasi dengan baik. Oke, cukup ya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.